Haleluya. Selamat datang di rumah Allah. Saya juga menyambut diri saya sendiri kembali untuk ke rumah Allah. Setiap kali saya pergi dan kembali, saya menyadari ini adalah tempat kudus sejati, di mana saya bisa menemukan kedamaian dan keberadaan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur, dan saya ingin berterima kasih kepada Allah untuk puji-pujian pagi ini dan anthem kita pada pagi ini. Anthem ini seperti ringkasan dari apa yang telah kita pelajari di Galatia, ya kan? Hanya kasih karunia. Dan hasil dari kasih karunia haruslah penyucian. Tempat ini menjadi tempat kudus dan orang-orang menjadi jemaat Allah. Dan tidak peduli kesulitan seberapapun atau bahkan kita berada dalam dosa sebelum kita datang ke tempat ini, mari kita percaya dengan berada di sini, Allah sedang menyucikan kita. Dengan melalui ibadah ini Allah sedang membersihkan kita. Amin. Jadi mari kita percaya dan berdoa sepanjang ibadah ini kalau kita akan disucikan, dibersihkan, dan saat kita keluar dari pintu itu Allah telah membersihkan kita untuk menjadi kudus dan bersih. Amin. Hari ini saya melakukan sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan. Kamu bisa lihat catatan saya hari ini. Dan topik ini yang telah kamu sadari, kita kembali ke kitab Imamat lagi. Kita telah belajar tentang kitab Imamat sekitar setahun yang lalu, dan kita sudah membahas seluruh buku Imamat, dan melalui buku ke-12 bagian pertama dari seri sejarah penebusan, kita juga telah mempelajari tentang 5 persembahan. Dan pentahbisan pendeta dan apa pengudusan itu. Dan di kitab ini Allah mengundang umat-umatnya, Musa dan umat-umatnya untuk datang ke tempat kudus. Itu yang disebut sebagai kemah suci, dan Allah mengajarkan pada mereka bagaimana mereka bisa kembali ke dalam kekudusan Allah yang telah hilang dari kejatuhan Adam. Jadi seluruh bacaan hari ini, ibadah hari ini adalah ringkasan dari apa yang telah kita pelajari, apa yang telah saya bagikan, dan ini hanyalah ringkasan. Tapi saya percaya kalau ini adalah kesimpulan yang baik untuk kitab Galatia dan juga pengingat untuk kita atas alur dari seri sejarah penebusan yang sedang kita pelajari. Jadi judulnya adalah disucikan oleh air, api, dan darah. Siapakah ini? Siapa yang disucikan oleh air, api, dan darah? Ya, saya merasa disambut kembali. Siapa yang disucikan oleh air, api, dan darah? Orang-orang ini disebut sebagai jemaat kudus. Dan siapakah mereka? Saya berdoa semoga ini adalah kamu, kita, saya. Dan judul kecilnya adalah penggenapan kitab Imamat dalam kitab Wahyu. Kita sudah baca bacaannya. Pendahulunya adalah ini adalah teologi Imamat dan penggenapan eskatologis dalam kitab Wahyu. Kecuali kita melihat hubungannya dalam mempelajari perjanjian lama hanya akan menjadi perjanjian lama, cerita yang lama, dan hukum-hukum, dan kumpulan hukum-hukum yang orang-orang Israel sekitar 2000-3000 tahun yang lalu miliki. Tapi setelah ini menjadi sesuatu yang eskatologis, ini menjadi sangat relevan kepada kita. Karena saya percaya, dan kita percaya kita sedang hidup di akhir zaman. Imamat menyajikan ketetapan kudus dan kemurnian yang dibutuhkan untuk mendekati Allah. Apakah ini penting untuk kita? Kita pikir, oh ini hanya perjanjian lama, cara bagaimana kita menjadi kudus. Tapi pada saat kita mulai berpikir ini memiliki penggenapan eskatologis dalam kitab Wahyu,
Ini mungkin menjadi berguna untuk kita. Bagaimana kita bisa menjadi kudus, dan murni. Dan Wahyu menunjukkan bagaimana ketetapan-ketetapan itu yang ada dalam imamat bisa digenapi di akhir zaman. Dan bagaimana umat Allah dipulihkan kepada kekudusan. Perintah, kuduskanlah dirimu, ini diulang-ulang dan digunakan di imamat, dan ini adalah tema yang mengalir seluruh Alkitab, bukan hanya di kitab imamat, dari awal sampai akhir. Jadi alasan kenapa Adam dikeluarkan dari Taman Eden adalah karena ia kehilangan dari kekudusan itu. Dan apa yang dilakukan oleh kekudusan itu? I- Itu adalah privilege yang kamu miliki dengan masuk ke dalam kekudusan itu, kamu bisa datang ke hadirat Allah, kamu bisa bersama dengan Allah. Jadi, mari kita pikirkan poin pertama, dari kotor atau najis menuju penyucian. Ini adalah perjalanan bagi dia yang menang. Jadi dalam Wahyu ini dimulai dari panggilan Allah dan pendahuluan di Wahyu pasal 1. Lalu di pasal 2 dan 3, Yesus menulis surat atau surat-surat kepada 7 gereja. Dan di dalam surat-surat kepada 7 gereja ini, Yesus berbicara tentang beberapa hal. Jadi mari kita pikirkan tentang ini. Hakikat dari kenajisan. Apa yang Yesus katakan kepada gereja-gereja di kitab Wahyu, ia membutuhkan mereka untuk menjadi kudus, murni dan kudus. Dan kamu tahu gereja-gereja di kitab Wahyu dan apa yang dilambangkan oleh 7 gereja itu, itulah kita, itulah gereja di akhir zaman. Jadi apa yang diharapkan Allah dari kita, itu adalah satu kata, kekudusan. Dan apa itu kekudusan itu dan bagaimana kita bisa menerimanya? Kembali kitab Imamat, karena ini mengajarkan kita tentang kekudusan. Ia berkata, penyembahan berhala yang mengambil kekudusan dari kita, itu adalah penyembahan berhala, perjinahan, kontak dengan mayat. Jadi apapun yang berhubungan dengan mayat, mengeluarkan lelehan, kusta, dan lain-lain. Dan ini adalah pemisahan dari komunitas dan tempat kudus. Ini adalah hal-hal yang memisahkan kita dari Allah. Ini adalah alasan kenapa Adam dan Hawa dan manusia dikeluarkan dari hadirat Allah, hadirat Tuhan, tempat peristirahatannya di Taman Eden. Dan itu sebabnya, supaya kita bisa datang kembali ke dalam kehadirat Allah, kita harus menyingkirkan hal-hal ini. Jadi, di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Yesus memberikan pujian dan teguran terhadap 7 gereja. Dan dia memberikan janji bagi mereka yang menang. Janji bagi mereka yang menang. Jadi mari kita lihat satu-satu. Kita tidak akan melihat satu-satu, tapi kita akan melihat kolom teguran ini. Dan kolom terakhir, janji terakhir. Kita lihat tegurannya. Meninggalkan kasih yang semula, ajaran Bileam. Apa itu ajaran Bileam? Ajaran Bileam itu menyebabkan orang-orang Israel untuk menyembah berhala dan melakukan perjinahan, mentolerasi Isabel. Tentu saja Isabel itu di Perjanjian Lama, tapi itu adalah nama yang melambangkan apa? Melambangkan apa di Perjanjian Lama? Isabel adalah ratu dari Ahab, raja yang jahat, korup, dan sangat jahat di Israel Utara. Dan melalui Isabel, anaknya Atalia, penyembahan berhala dan perjinahan diperkenalkan dan diimport ke dalam kerajaan Yehuda Selatan dan merusak banyak raja-raja dan orang-orang di sana. Jadi Isabel juga adalah nama yang melambangkan penyembahan berhala dan perjinahan. Kematian rohani, kematian lagi, pekerjaan yang belum selesai, suam suku, dan kesombongan.
Apa yang kamu lihat di sini? A alasan untuk teguran itu adalah alasan dari ke kenajisan di perjanjian lama. Dalam imamat tanpa kemurnian dan kekudusan, persekutuan dengan Allah terputus. Mirip dengan peraturan imamat dan kenajisan. Jadi di dalam kitab Wahyu, alasan kenapa Yesus menegur gereja, saya sebut ini hanya gereja karena yang melambangkan pada kita. Alasan Yesus menegur gereja adalah hal-hal ini yang menyebabkan kita najis dan membawa kita keluar dari kekudusan. Misalkan kita dari kekudusan. 7 gereja dalam kitab Wahyu menggambarkan segmen-segmen komunitas atau gereja pada sekarang ini yang harus memulihkan kekudusan. Jadi turun ke sesuatu yang lebih aplikasi yang lebih spesifik, 7 gereja melambangkan kita semua. Dan teguran yang baru Yesus berikan mengajarkan pada kita apa yang harus kita lalui. Dan itu sebabnya Yesus memberikan janji kepada mereka yang berhasil menang. Apa yang harus mereka menangkan? Apa yang kita harus menangkan di sini? Kita harus memenangi hal-hal yang Yesus katakan pada kita. Beberapa orang berkata menang itu adalah kemenangan. Kita harus menang terhadap seseorang demi pemenang. Tidak. Tapi Yesus berkata kamu harus menang melawan teguran ini, godaan dan hal-hal berdosa dalam hidup kita. Dari surat ke 7 gereja, Wahyu mulai dan surat-surat kepada 7 gereja, seterusnya kitab Wahyu mulai menyebut jemaat sebagai jemaat kudus, hagioi, yang berasal dari kata Yunani yang berarti orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus atau jemaat kudus, gereja yang melalui semua kenajisan yang tidak murni ini disebut sebagai jemaat kudus. Saya benar-benar berdoa gereja kita bisa menjadi gereja yang kudus atau jemaat yang kudus. Saya berdoa semoga kamu dan saya setiap individual bisa memenangi segala kenajisan ini. Hal yang memisahkan kita dari kekudusan, itu adalah tujuan dari hidup kita, hidup iman kita. Jadi semoga kita bisa dipanggil jemaat kudus dan orang-orang kudus Allah di akhir zaman. Jadi menyeratkan bahwa mereka yang mencapai kemurnian dan kekudusan dituntut dalam kitab Imamat adalah mereka yang menang dan masuk ke Yerusalem baru. Tema inti dalam kitab Wahyu sama seperti kitab Imamat adalah pertanyaan siapa yang boleh masuk ke tempat kediaman Allah. Mereka yang meninggalkan kenajisan dan menjadi kudus. Mereka yang menang yang akan memasuki kemah surgawi itu, yaitu Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 1-3 berkata, Yerusalem baru, bumi dan surga yang baru itu adalah kemah suci Allah yang baru. Jadi siapa yang akan masuk ke tempat kudus itu? Siapa yang bisa kembali ke dalam Taman Eden? Siapa yang bisa masuk ke dalam kemah suci itu? Dan akhirnya siapa yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru itu? Mereka yang telah dikuduskan, yang disucikan. Setelah kita pelajari dalam kitab Galatia, itu bukan pekerjaan kita bisa disucikan dan kita bisa diselamatkan, tapi hanya dari kasih karunia. Tapi apa yang ia gunakan? Poin kedua, air, api, dan darah. Alat pemurnian dan penghakiman. Imamat menjelaskan cara masuki kemah suci, tempat Maha Kudus, tempat Allah bersemayam. Kenapa itu penting? Karena tempat Maha Kudus melambangkan tempat di mana hidup itu berada, dan di dalam Taman Eden itu adalah tempat di mana pohon kehidupan itu bisa ditemukan. Kemah suci itulah replika dari apa yang Allah telah tunjukkan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Apa itu replika? Apa bentuk aslinya?
tahta Allah, itu tahta surgawi Allah di kerajaan surga. Dan itu melambangkan tahta Allah. Jadi Wahyu mengajarkan bagaimana bisa masuk ke tempat kudus, kemah suci, dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan bisa berada dalam hadirat Allah. Dan unsur-unsur khusus yang digunakan dalam proses pemurnian dan pengudusan ini ada di dalam kitab Imamat dan juga dalam kitab Wahyu, itu adalah air, api, dan darah. Alat penyucian dalam Imamat membasuhan para imam dan umat. Kalau kamu bisa pikirkan, dan saya percaya kalau jemaat kita telah dilatih untuk bisa membayangkan di dalam kepala kalian struktur dari tempat kemah suci kan, dan itu ada basin air kan sebelum mereka masuk ke tempat kudus, bejana air. Itu adalah tempat pembasuhan untuk dosa. Api adalah korban bakaran yang dibakar dengan api, dan darah sarana pendamaian. Jadi kita ada 3 lapisan dari pembersihan, penyucian. Melalui air, itu adalah pertobatan. Api, itu disucikan dengan api dan dibakar semua dosa-dosa kita. Dan akhirnya pendamaian itu diselesaikan dengan memberikan kita darah. Kenapa? Imamat pasal 17 ayat 11 dikatakan ada hidup dalam darah, dan tanpa darah kita tidak bisa memiliki pendamaian. Karena hidup dalam darah kita itu sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita harus diinfus dengan darah baru secara rohania, dan kamu dan saya tahu darah ini adalah darah siapa. Itulah darah Yesus yang hanya hidupnya yang kekal. Jadi kita juga menemukan air, api, dan darah dalam kitab Wahyu. Dan itu adalah jalan untuk menang. Kamu dan saya tahu, kamu ingat teguran, apa yang dikatakan oleh Yesus, yang kamu tahu kalau kamu dan saya dengan kekuatan kita sendiri dan upaya kita sendiri tidak bisa melalui dosa-dosa itu. Berikan saya persetujuan. Berdiri dan angkat tangan kamu dan kaki kamu kalau kamu tidak setuju. Jadi tidak ada yang setuju. Kita telah mencoba. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melalui dosa itu. Makanya kita tetap berdosa. Kita perlu kasih karunia-Nya dan pekerjaannya untuk membersihkan kita. Dan saya percaya kalau itu salah satu alasan kenapa kita bisa datang ke sini untuk menyembah Dia. Dan dalam kitab Wahyu juga dikatakan kalau penggunaan dari air, api, dan darah bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga untuk menghakimi. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka pada akhir zaman. Api penghakiman dan penyucian, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Para pemenang berdiri di tepi lautan kaca. Air, api, dan darah tidak hanya muncul di dalam Imamat dan Wahyu, ini muncul di sepanjang Alkitab. Apa penghakiman pertama yang kamu bisa ingat di dalam Alkitab? Air bah Nuh kan? Itu dengan air. Lalu berikutnya Sodom dan Gomora dengan api. Dan di dalam Wahyu itu adalah penghakiman darah. Darah akan naik sampai ke mulut dari kuda-kuda. Bagaimana mereka bisa ada sesuatu yang baik dan buruk pada saat yang sama? Penghakiman itu adalah pekerjaan Allah untuk menyucikan. Pada saat kita memurnikan atau menyucikan sesuatu, apa yang kita lakukan terhadap hal yang kotor? Kita lapkan. Jadi itu yang Allah lakukan dari penciptaannya. Allah sedang menghakimi atau membersihkan hal-hal yang kotor. Semoga kamu dan saya tidak hanya menjadi bagian dari hal-hal yang kotor itu,
yang sedang dilap. Jadi apa yang bersih? Kita harus menjadi bagian dari kebersihan. Ya, kesucian itu. Itu sebabnya untuk kita tidak akan ada penghakiman, maka adanya keselamatan. Seseorang dapat masuk kota surgawi hanya melalui penyucian. Jadi siapa yang ingin mendapatkan penyucian itu? Siapa yang memerlukan air, api, dan darah? Keselamatan itu, kita semua. Amin. Saya berdoa, semoga kamu ingin memiliki hal ini untuk terjadi pada kamu. Kamu pikir itu mudah? Tanya pada anak-anak kamu, apakah mereka suka mandi? Atau tanya diri kamu sendiri. Dan pertobatan itu tidak mudah. Proses pertobatan tidak mudah. Tidak menyenangkan juga. Kadang-kadang kita punya ada sel atau tumor yang kita tidak inginkan dalam tubuh kita. Bukan proses yang mudah untuk menyingkirkan hal-hal tersebut. Kenapa kita yang menyingkirkan hal itu? Karena kalau mereka tinggal di sana, itu akan membunuh kita. Itu sebabnya kita ingin menyingkirkan itu. Tapi dengan menyingkirkan itu juga sangat menyakitkan. Dan penuh dengan penderitaan. Sama hal dengan rohania, kalau kita menyingkirkannya, kita akan menghadapi kematian kekal. Tapi proses menyingkirkan itu tidak mudah juga. Wahyu memberikan janji-janji kepada mereka yang menang. Itu sebabnya kata ini digunakan, menang. Menang dari penderitaan, kesulitan proses di mana kita dibersihkan. Dan itu disebut pemurnian. Jadi yang terakhir adalah kemana proses pemurnian itu mengarahkan kita. Coba kita lihat ke atas. Janji. Apa itu janji? Akses ke pohon kehidupan. Di manakah itu? Di dalam Taman Eden. Tapi secara paralel, di dalam Wahyu, di dalam kerajaan Allah itu di mana? Diberikan pohon kehidupan. Di dalam tahta Allah, ya kan? Mahkota kehidupan. Di mana lagi diberikan? Di tahta Allah. Mana yang tersembunyi? Batu putih. Dengan nama baru yang tertulis di sana. Otoritas kekuatan dengan tongkat besi, bintang timur, berpakaian putih, nama dalam kitab kehidupan, pilar di bait Allah, juga di Philadelphia, duduk bersama Kristus di tahtanya. Apa dan di mana? Ini adalah berkat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan tahta Allah dan bahkan duduk di atas tahtanya bersama-sama. Semoga kita bisa menerima berkat-berkat itu. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menang. Jadi, Tuhan Yesus memberikan janji pohon kehidupan, mana yang tersembunyi, surga, pintu yang terbuka, dan lain itu adalah berkat untuk datang ke tata surga untuk mereka yang menang, mereka yang dikuduskan dan mengenakan kekudusan atau disebut sebagai pakaian, itu adalah para pemenang. Di Wahyu kita telah belajar tentang pakaian, tentang selama beberapa minggu juga. Di Wahyu ditekankan pentingnya pakaian itu. Mereka yang diselamatkan, mereka yang telah dikuduskan atau disucikan, mereka ada dalam pakaian apa? Jubah putih, ya kan? Dan di Wahyu pasal 19, 7-8, orang yang dipilih 144.000, mereka akan memakai linen putih, juga warnanya putih. Dan ayat ini berkata, kalau linen putih itu melambangkan kekudusan dari jemaat kudus. Dan garment pakaian itu diberikan dan dipakaikan pada kita oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang telah membasuh semua dosa kita. Itu sebabnya pakaian kita sudah dicuci dalam darah Yesus, darah domba. Yesus telah dilepaskan pakaiannya sehingga pakaian itu bisa diberikan pada kita, sama seperti binatang yang telah dikorbankan untuk memberikan pakaian dari kulit kepada Adam dan Hawa yang telah jatuh.
Jadi apa yang dibersihkan oleh air, api, dan darah mengarahkan kita kepada tempat tempat hadirat Allah, yaitu tempat Maha Kudus, kemah suci di bumi, dan tahta surgawi. Kemah suci di bumi merupakan bayangan dari realitas surgawi. Dan di dalam imamat, kemah suci adalah tempat kediaman utama, tempat Allah berdiam di antara Israel, tempat Maha Kudus adalah ruang tersuci atau terkudus, tempat hadirat Allah bersemayam. Imamat pasal 16 ayat 2, tirai yang menutupi tempat Maha Kudus, tirai yang bersulam kerub, tutup pendamaian, di mana ada kerub di atasnya, kandil bercabang 7, dan bejana pendamaian yang memberikan gambaran dari Wahyu 4 yang menggambarkan tahta surga dengan kerub yang ada di sekelilingnya, di mana terang Allah ada menyinarinya. Berikutnya. Jadi mereka yang dikuduskan, mereka yang sedang melalui proses pengudusan ini, ditahbiskan sebagai iman. Jadi dalam imamat mereka yang ini berbicara tentang pentahbisan iman, dan Yesus berkata, kamu dan saya, kita akan dibuat menjadi imam seperti apa? Imamat rajani. Di imamat, mereka yang diizinkan masuk ke tempat kudus dan tempat Maha Kudus adalah imam. Mereka disebut imam. Jadi kamu dan saya harus menjadi imamat rohania. Dan siapa imam besar kita? Itu Yesus Kristus. Kita adalah imam di bawah dia. Dan pada saat kita menjadi imam bawah dia, kita diberikan akses ke dalam tempat kudus dan pada akhirnya tempat Maha Kudus. Jadi imamat menjelaskan pada kita proses yang mungkin mereka masuki tempat kudus tersebut melalui upacara pentahbisan dan pelantikan. Proses ini menggambarkan perjalanan orang percaya yang naik ke tahta surgawi yang dilambangkan oleh tabut perjanjian. Jadi apa itu prosesnya dalam kitab imamat? Sesuai dengan pasal 8 dan 9, kita sudah lihat bagian dari pasal 8, di mana? Di depan kemah pertemuan. Di mana kemah pertemuan untuk kamu sekarang? Di Gereja Sion, amin. Berapa lama kamu harus ada di sana? Pada awal kekudusan di hadapan hadirat Allah itu adalah awalnya. Jadi pada saat kamu mulai datang ke gereja, pada saat kamu datang, itu adalah ketika proses itu dimulai. Itu sebabnya, pada saat kamu datang ke gereja dan menerima firman, hal yang baik atau hal yang buruk terjadi pada kamu. Apa yang kamu harapkan? Kalau kamu memiliki kanker dan kamu mulai datang ke gereja, apakah hal yang baik atau buruk yang terjadi? Kamu mengharapkan hal baik pada akhirnya, tapi prosesnya apakah kamu menikmati prosesnya? Enggak kan? Sama. Pada saat kamu datang ke hadapan terang Allah, kegelapan kita, kemaluan kita, dosa kita akan ditunjukkan. Dan kamu menyadari. Kamu pikir, hey, sejak saya mulai datang ke gereja tuh hal-hal buruk terjadi. Allah berkata, enggak, itu hal-hal buruk itu sudah ada dalam kamu, saya menunjukkan itu pada kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu menyingkirkannya. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyingkirkannya. Yesus, Allah berkata, datang aja, biarkan dokter yang melakukan pekerjaannya. Datang aja. Saya akan buka kamu dan saya akan keluarkan itu dari kamu. Jangan kamu lawan. Dia memiliki pisau di tangannya. Pentahbisan 7 hari. Apa yang dilambangkan 7 hari? 7 hari melambangkan sepanjang pekerjaan penebusan Allah. Pada hari ke-8 kemuliaan Allah akan tampak. Ini menunjukkan sabat kekal. Itu sebabnya kita merayakan kekudusan Allah
dan kemuliaan Allah pada hari Tuhan, hari ke-8. Hari ke-8 itu adalah ketika Yesus bangkit lagi, dan itu saja bisa dianggap sebagai hari pertama setelah 7 hari, maka hari pertama itu mulai lagi, ya kan? Akan tetapi, secara alkitabiah, itu juga disebut sebagai hari ke-8. Pada saat kesulitan itu datang, apakah itu berarti kita harus meninggalkan gereja untuk bisa menjauh dari kesulitan? Kembali ke ilustrasi tentang kita datang ke dokter karena terlalu shocking dan menyakitkan, apa saya berhenti datang ke dokter atau saya lanjutkan karena saya tahu kalau saya berhenti, masalah di dalam diri saya tidak bisa diselesaikan. Jadi, mereka tinggal terus-menerus selama 7 hari. Jadi apa yang terjadi selama proses, pentabisan ini, pembasuhan dengan air, Harun dan putra-putranya dibasuh, pengurapan dengan minyak, minyak dituangkan ke atas kepala Harun untuk menguduskannya. Persembahan kurban menggunakan api, korban penghapusan dosa, korban bakaran, korban pentabisan, korban sajian, pengolesan darah, daun telinga kanan, ibu jari kanan, jempol kaki kanan. Jadi kalau kamu lihat di Imamat pasal 8 ayat 6, 12, 14 sampai 29, 23 sampai 24. Bagaimana ini digenapi? Yesus berkata, "Aku adalah air, aku adalah pemberi air hidup itu." Dan Yesus berjanji dan memberikan Roh Kudus itu dan dilambangkan dengan minyak. Dan kita menerima pengampunan melalui air dan darah yang Yesus berikan. Melalui minyak kita menjadi dekat dan kita bisa mempelajari mengenal firman-Nya, dan melalui api kita disucikan dan dosa kita dibakar dan kita bertumbuh, dan melalui darah kita diberikan hidup baru. Dan pada hari ke-8 api datang dari surga dan api turun dan memakan korban itu. Bukan karena pekerjaan kita, tapi air, api, dan darah yang Yesus berikan kepada kita. Dan struktur 7+1 itu adalah hari ini merupakan model penyelesaian sejarah penebusan dan penghentian eskatologis yang merupakan sabat kekal. Orang-orang kudus di kitab Wahyu, siapakah mereka? Amin. Apakah kita bisa berkata, saya dengan sangat percaya diri, siapakah orang-orang kudus di kitab Wahyu? Amin. Kalau kamu tidak bisa percaya, atau tidak bisa mengatakan dengan percaya diri, tolong berdoa dan kata, Allah, tolong jadikan saya jemaat kudus di kitab Wahyu. Saya percaya kalau Ia akan memberikan malaikatnya, Roh Kudusnya, dan darah Yesus Kristus pada kamu supaya kamu bisa menjadi jemaat kudus di kitab Wahyu itu. Imam sebagai pemenang. Pemenang di kitab Wahyu adalah imamat rohani ya. Dibasuh dengan air orang kudus adalah mereka yang telah disucikan melalui pembasuhan dan mereka yang jubahnya dibasuh. Wahyu pasal 15 ayat 2, pasal 22 ayat 14, penggenapan pengurapan. Mereka yang telah menerima Roh Kudus yang dimateraikan oleh Allah. Wahyu pasal 7 ayat 3, ayat 14 ayat 1. Makna rohani dari penerapan darah. Mereka yang ditebus oleh darah Yesus Kristus menjalani hidup yang penuh pengabdian. Mereka telah membasuh jubah mereka dalam darah anak domba. Wahyu pasal 7 ayat 14. Kehadiran api dimurnikan melalui pencobaan dan kesengsaraan. Kita sedang melalui hal itu sekarang. Beberapa pencobaan dan kesengsaraan yang telah kamu sedang lalui sekarang supaya kita bisa berada dalam iman. Itu api yang paling panas. Saya berdoa dan saya percaya kalau Allah telah akan memberikan berkat perlindungan seperti 3 teman Daniel, bahkan dalam api. Bahkan rambutmu tidak akan terbakar. Kehadiran Allah yang mulia selama bersama dengan Allah di Yerusalem baru. Orang percaya dipanggil untuk menjadi imamat rajani.
Wahyu pasal 1 ayat 6, pasal 5 ayat 10, seperti para imam yang ditahbiskan, mereka menjalani proses air, darah, dan api untuk menjadi kudus dan melayani Allah di kemah suci surgawi. Berkat apa itu? Sungguh berkat yang luar biasa. Kamu katakan amin kan? Itu yang kamu lakukan ketika kamu sedang melayani di gereja. Kamu bukan hanya melayani di dalam gereja di dunia ini, tapi saya percaya kalau kamu sedang melayani Allah di gereja surgawi. Hubungan penebusan, sejarah penebusan dari penahbisan hingga pengenapan eskatologis. Upacara penahbisan dalam Imamat pasal 8 sampai 9 merupakan bayangan dari proses pengudusan yang harus dijalani oleh para pemenang. Pelatihan kudus selama 7 hari dan penampakan kemuliaan Allah pada hari ke-8 melambangkan perjalanan orang percaya dalam menyingkirkan kekotoran, menyingkirkan kenajisan dan mencapai kekudusan di bumi yang berpuncak pada persekutuan kekal dengan Allah pada akhirnya. Oleh karena itu, penahbisan imam pada imamat merupakan kunci penting untuk memahami para pemenang dalam kitab Wahyu. Kamu dan saya berdoa dalam nama Tuhan akan menjadi pemenang itu. Amin. Jadi, ajaran imamat ini seperti manual untuk kita. Ini menggarisbawahi pesan Alkitab yang konsisten bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan dapat melihat Allah. Ada di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Kesimpulan. Misi orang-orang yang dikuduskan di akhir zaman. Kamu tahu imam pada saat mereka ditasbiskan, mereka diberikan hal untuk dilakukan sama seperti kita. Pada saat kita dimurnikan, pada saat kita sedang melalui proses pemurnian itu, Allah memberikan kita pekerjaan untuk dilakukan. Dan saya percaya itu sebabnya gereja Sion, walaupun kita kecil, itu sangat sibuk. Karena Allah telah memberikan pada kita dan mengakui kita sebagai gereja imamat pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaannya. Apakah kamu menjadi pengambil bagian atau kamu hanya jadi penonton? Apakah saya bisa mendengar amin kalau kamu percaya kamu menjadi bagian dari pekerjaan itu? Saya percaya kalian semua berkata amin. Ritual dan ketetapan penyucian dalam imamat pada akhirnya dan secara eskatologis digenapi dalam kitab Wahyu. Allah menyucikan umatnya melalui air, api, dan darah, menyingkirkan segala kenajisan, supaya mereka dapat tinggal selamanya sebagai umat kudus di langit dan bumi yang baru. Imamat dan Wahyu bukanlah dokumen dari dua era yang terpisah. Satu di bagian yang paling pertama, buku ketiga dari Alkitab, dan buku yang terakhir dalam Alkitab. Sangat jauh. Tapi mereka merupakan bagian dari satu aliran penebusan tunggal di mana sejarah penebusan Allah bergerak dari bayang-bayang menuju hakikat. Kepada bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, Allah memberikan kemah suci, berdiam di tengah-tengah mereka, dan menetapkan tata cara persembahan kurban serta hukum-hukum penyucian atau pemurnian supaya mereka menjadi kudus. Jadi kitab Wahyu menyajikan pengenapan akhir dari kudusan itu melalui tahta surgawi, karya penebusan anak domba, dan penyembahan serta hadirat Allah yang kekal. Jadi kitab Imamat dimulai dengan kata Ibrani Vayikra. Itu nama dari bukunya di dalam bahasa Ibrani, dan dia memanggil. Itu artinya Allah memanggil kita. Allah memanggil Musa dan umatnya untuk datang ke dalam hadiratnya. Ini adalah undangan dari Allah. Dan ia mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk datang ke dalam hadiratnya. Itulah kita. Tapi mereka yang menjawab panggilannya dipercayakan dua misi inti ini. Mereka disebut sebagai imam, dan mereka diberikan dua misi atau dua tugas. Tugas untuk menafsirkan dan mengajarkan firman Allah. Ulangan pasal 33 ayat 10. Mengajarkan peraturan-peraturanmu pada Yakub, hukummu kepada Israel. Kamu dan saya diberikan tugas itu untuk memproklamasikan firman Allah, untuk menunjukkan firman Allah ke dalam melalui hidup kita, melalui pekerjaan dan kata-kata kita, dengan melayani Dia. Tugas kedua adalah memastikan persembahan kurban diberikan kepada Allah terus-menerus.
memastikan kalau ibadah itu terus berlanjut, bukan hanya hari Minggu, tapi ibadah kamu berlanjut setiap hari. Itu adalah tugas mereka untuk memastikan korban yang diserahkan pada Allah haruslah tamim, itu artinya sempurna tanpa cacat. Beberapa orang salah menafsirkannya, berkata, "Karena saya berdosa, saya tidak bisa datang ke gereja, saya tidak tamim." Bukan, kita menjadi tamim dengan datang ke dalam ibadah, dengan bertobat dalam hadirat Dia. Ini berarti kehidupan imam bukanlah sekadar ritual, melainkan inti dari persekutuan perjanjian dengan Allah. Jadi berkata menunjuk pada persekutuan. Jadi mereka yang dipanggil sebagai imam, kita dipakaikan kekudusan dan kita diberikan misi untuk mengolah, abad, dan menjaga syamar. Sama seperti yang diberikan pada Adam. Jadi kita harus abad dan syamar di dalam kemah suci Allah. Dan sama seperti itu di akhir zaman, orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh air, api, dan darah, saya berdoa itu adalah kita, imam-imam anak domba yang beribadah di bait suci, bait suci surga, kini dipanggil untuk memenuhi misi mereka, mengajar dan memelihara firman Allah di dunia, dan serta mempersembahkan ibadah yang sejati dan sempurna. Kita akan baca beberapa ayat dan kita berhenti. Wahyu pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Kristus telah menjadikan kita suatu kerajaan menjadi imam imannya bagi Allah Bapanya. Kita baca bersama-sama ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi darah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pengenapan ini merupakan respons penuh terhadap tuntutan kekudusan yang berulang kali ditekankan dalam imamat dan dipenuhi di dalam kitab Wahyu. Kuduskanlah kamu, kuduslah kamu sebab aku Allah, Allahmu kudus. Dan adegan terakhir dari kitab Wahyu menyatakan bahwa hanya mereka yang kudusannya telah dipulihkan sepenuhnya dapat masuk ke kota surgawi. Dan dua ayat terakhir, Wahyu pasal 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Bagaimana kamu bisa memiliki nama kamu ditulis dalam buku kehidupan? Ini hampir merupakan buku terakhir. Pasal terakhir adalah pasal 22. Jadi ini pasal 21 ayat 27 ini akhir dari pasal 21. Hanya mereka yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi di pasal 22 di awalnya dikatakan kita harus menjadi pemenang. Diajarkan bagaimana tentang di bagian awalnya dikatakan teguran-tegurannya bagaimana kita bisa menang. Ia telah memberikan kita jawabannya dulu dan ia berkata hanya mereka yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Berikutnya di pasal 22 ayat 14 sampai 15, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Kembali lagi di Wahyu pasal 2, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ini adalah janji yang diberikan kepada kita, pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi mereka yang masih memiliki hal ini akan tinggal di luar. Tapi mereka yang telah menerima janji yang Allah janjikan kepada 7 gereja, mereka akan kembali. Dan saya benar-benar berdoa sekali lagi, kamu dan saya akan menjadi mereka yang bisa kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kepada kami
privilege yang tidak pantas kami dapatkan, tapi kami bisa masuk ke dalam kekudus-Mu. Bapa, tolong bersihkan kami, dan kami percaya melalui kasih karunia Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, Kau telah membersihkan dan menebus dosa kami. Izinkan kami untuk mengikuti Kamu dan hidup dalam pertobatan dan hidup mengikuti firman-Mu ke dalam Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, dan semoga kami bisa dibersihkan dan ditahbiskan sebagai umat-Mu di akhir zaman, dan semoga kami bisa berada di tengah-Mu dan bantu kami untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu melalui ketaatan. Semoga firman yang kami katakan melambangkan firman-Mu, semoga pekerjaan dalam hidup kami melambangkan pekerjaan-Mu. Kami masih tidak pantas, kami masih lemah, tapi kami percaya Engkau akan membersihkan kami, menguduskan kami, dan mengizinkan kami untuk menjadi jemaat kudus akhir zaman. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan proses syukur. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Tuhan kita.